Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi hari ini tanggal berapa? Tanggal 7. Ya. 7 Desember 2022 diambil dari Mazmur 3. Demikian firman Tuhan, nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud. Ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atau atas umat-Mu. Demikian firman Tuhan. Ya, jadi kitab Mazmur, khususnya perikop ini adalah satu kesaksian, pengalaman hidup seorang tokoh Alkitab yang cukup terkenal, Daud. Dan di dalam perikop ini, Daud atau pemazmur ini menyampaikan tentang kondisi, perasaan, dan keimanan Daud ketika dia mengalami satu kondisi yang tidak menyenangkan. Ya, ada musuh, dan musuh itu musuh dalam selimut dari anaknya. Nah, dalam kehidupan kita pun saat ini musuh itu cukup banyak dan perlu disadari. Musuh yang pertama yang tidak jauh dari diri kita, bukan tidak jauh, ada di dalam diri kita, yaitu keinginan daging. Keinginan daging seperti dalam Galatia ya. Galatia 5 ayat 20 disebutkan 19 dari 19, perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, menyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ini juga musuh. Ya, ini juga musuh dan musuh dari diri kita sendiri. Nah, ini kan berbahaya. Ini juga cukup berbahaya. Musuh yang lain apa? Ya tentu iblis. Ya. Ada oknum yang tidak kelihatan, tapi ada di dalam hati setiap orang, bisa terjadi. Nah, musuh iblis ini ya kalau dalam Alkitab, dalam Matius 4 bagaimana Yesus dicobai oleh iblis. Intinya di situ adalah bagaimana Yesus juga menawarkan gitu ya. Menawarkan harta duniawi jika dia menyembah iblis.
Nah, kalau kita ingat bagaimana Hawa pun dulu ya jatuh dalam dosa oleh karena ada tawaran yang menggiurkan, satu prestasi atau kedudukan atau kemampuan yang sama dengan Allah. Dan dia juga jatuh, ya manusia jatuh di dalam dosa. Nah, itu juga musuh. Kemudian musuh yang lain, nah sama seperti sekarang ini banyak orang menganggap bahwa di rumah tangga itu daerah yang cukup nyaman gitu ya. Ternyata sekarang banyak terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Termasuk dalam perikop ini Absalom, anaknya Daud sendiri yang memusuhi. Di mana lagi tempat yang aman kita rasa saat ini? Mungkin di sekolah gitu ya. Di sekolah. Banyak guru-guru sebagai pengganti orang tua. Ternyata nggak aman juga, banyak kasus. Contohnya sekolah internasional Jakarta dulu ya. Sekolah internasional apa tuh? Sekolah internasional, sekolah internasional Jakarta lah itu ya. Itu tidak aman. Oh, mungkin pesantren lah, gitu ya. Pesantren yang tempat orang menuntut ilmu keagamaan, yang dibimbing oleh tokoh yang hampir mendekati kualitas malaikat barangkali. Ternyata di sana juga nggak aman. Tidak ada keamanan juga di sana. Nah, artinya bahwa sebetulnya musuh itu ada di mana-mana, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Dan banyak orang terkecoh. Yang dia pikir aman, ternyata tidak aman. Dan jadi sebetulnya hidup ini adalah peperangan. Hidup ini adalah peperangan. Nah, lalu bagaimana mengantisipasi? Nah, kita belajar dari perikop ini. Belajar dari perikop ini. Dalam Mazmur 3 tadi. Bagaimana pengalaman Daud. Nah, satu lagi sebelum itu, apa sih sebetulnya dampaknya ketika kita mendapatkan atau mengalami penganiayaan ataupun ya adanya musuh gitu ya, sebelum pun terjadi itu. Apa yang terjadi ketika kita mendapatkan tekanan atau musuh? Ya tentu orang akan ketakutan gitu ya. Orang akan takutan. Dan oleh karena ketakutan tadi apa yang terjadi? Orang nggak akan bisa tidur. Orang tidak bisa tidur. Nah, kalau dalam ilmu kesehatan salah satu tanda orang sehat itu pasti tidur. Tidurnya nyenyak, makannya enak, itu tanda orang sehat. Tapi kalau orang itu sudah tidur saja nggak bisa, buang air besar kecil susah, nah itu berarti tandanya orang nggak sehat itu, nggak sehat. Kehidupan yang tidak sehat. Nah, kita lihat bagaimana seorang Daud, pemazmur ini, ketika dia menceritakan sebetulnya pengalaman iman spiritual. Bagaimana Daud ini dibangun spiritualnya, kedekatannya dengan Tuhan. Jadi dia menceritakan bagaimana banyaknya lawannya. Tadi udah kita sebut bahwa lawan kita itu ya diri kita juga, orang lain yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Orang-orang yang kita pikir itu cukup baik, spiritualnya tinggi, belum tentu juga jaminan bahwa itu bukan musuh, bukan lawan. Nah, tetapi ketika Daud mengalami hal itu, dia meminta pertolongan kepada Tuhan. Ya tentu pengalaman spiritual Daud kita sudah tahu bahwa sepanjang kehidupannya dia berserah kepada Tuhan.
ya, berserah kepada Tuhan Allahnya Israel. Nah, sehingga ketika ini terjadi, dia bilang ketika anaknya sendiri yang memusuhinya, dia katakan ayat 3, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan. Nah, jadi kita juga mungkin sering seperti itu. Ketika ada musuh orang lain, mungkin kita mengumpulkan kawan-kawan untuk meminta pertolongan gitu ya. Tapi apakah itu akan menyelesaikan atau akan menolong kita? Nah, kita bergambar dari perikop ini bahwa Daud itu tidak meminta pertolongan siapapun. Ya. Bukan Daud itu tidak punya teman, bukan Daud itu tidak punya orang-orang kepercayaan. Tapi dia meminta tolong kepada Tuhan. Tetapi engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Ini pengalaman Daud. Jadi orang itu akan berharap kepada seseorang pasti punya riwayat pengalaman. Nggak mungkin lah orang meminta pertolongan kepada seseorang kalau selama ini tidak kenal. Tidak ada orang meminta pertolongan kepada seseorang dan yakin akan ditolong kalau selama ini pun tidak pernah dia memberi pertolongan, tidak mungkin. Nah, tentu Daud itu kenal betul dengan Tuhan dalam pengalaman spiritualitasnya. Dan Daud juga meminta pertolongan kepada Tuhan karena dia juga punya pengalaman mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Nah, lalu tadi udah kita bilang kalau orang punya musuh dan dia tidak merasa nyaman, orang tidak akan bisa tidur. Tidak bisa tidur dan itu akan berbahaya dalam kesehatan. Nah, jadi ketika pemazmur ini berseru dan dia katakan dia menjawab, aku dari gunungnya yang kudus. Daud itu yakin, percaya bahwa Tuhan akan menjawab. Karena itu pengalamannya. Nah, lalu ketika dia sudah menyerahkannya kepada Tuhan dan percaya dia bahwa Tuhan itu akan memberi pertolongan, maka dia bilang tadi, ketika aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Dia bisa tidur dan dia bangun. Nah, jadi ada satu rasa aman nyaman ketika orang memohon pertolongan kepada Tuhan. Ini pengalaman Daud. Ketika dia mengalami, ini bukan cerita dongeng, tapi ini peristiwa nyata dalam kehidupannya dan itu ya yang disampaikan kepada kita menjadi bahan renungan dalam kehidupan kita yang berbagai sudut musuh itu bisa terjadi melawan kita. Sehingga akhir dari perikop ini katakan, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Jadi apa yang dialami Raja Daud berlaku bagi siapapun. Pertolongan yang dialami oleh Raja Daud atau Daud akan juga mendapatkan pertolongan bagi orang-orang yang percaya. Semoga firman Tuhan ini menjadi penyemangat, menjadi sukacita bagi orang yang berserah kepada Tuhan. Amin.